Di kuil ini paman sedang sembahyang, tiba-tiba Dewi Kali datang di hadapannya. Di sana dia sangat senang karena pengikutnya sangat setia dan percaya padanya. Akibat kepercayaannya yang besar dan tulus kepada si Dewi, Dewi memberinya sebuah kekuatan sebagai bentuk berkat dari si Dewi. Dewi mengatakan kepada si paman, jika paman ini dapat melakukan apapun dengan ilmu yang dia berikan itu. Paman pun berterima kasih kepada si Dewi dan Dewi itu pun pergi. Besoknya di rumah ini tiba-tiba datang seorang satpam. Dia menangis tak bisa berbicara akibat ada peluit yang masuk di kerongkongannya. Paman ini pun berdoa kepada Dewi. Lalu dia pun mengarahkan mantranya kepada si satpam itu sehingga keluarlah peluit itu dari mulutnya. Hal ini membuat semua yang melihatnya jadi kaget campur kagum. Nah, ketika tahu jika paman ini punya ilmu sakti, sorenya satpam ini kembali datang karena pinggangnya yang sakit. Tapi si paman sudah tidak ada lagi di sana karena dia tengah pergi ke rumah Tuan Malik untuk menikahkan keponakannya. Nah, ketika di rumah ini, si paman ingin mereka secepatnya datang untuk melamar keponakannya. Sesampainya di rumah calon pria itu, paman ini disambut oleh si keluarga laki-laki. Di sana mereka menanyakan mengapa paman ini datang sendirian dan tidak membawa buah tangan. Nah, si paman pun mengatakan jika calon mempelai wanitanya sedang sakit. Lalu dia pun memberikan beberapa hadiah untuk keluarga itu dengan menggunakan mantranya. Si paman kemudian berpesan bahwa besok mereka bisa datang ke rumah keponakannya itu untuk bertemu langsung melihat si calon wanita itu. Maka besoknya keluarga ini pun datang, dan ketika calon pengantin wanita dikeluarkan, mereka heran mengapa wajahnya ditutup seperti itu. Paman pun menjelaskan bahwa itulah tradisi mereka dan yang boleh melihat wajahnya hanyalah perempuan dari pihak laki-laki itu. Maka si ibu pun diminta untuk maju melihat si calon pengantin yang akan jadi menantunya. Wanita ini perlahan membuka cadar itu. Dia pun kaget ketika melihat calon pengantin itu hitam. Dia jatuh hingga semua orang membantunya untuk kembali ke tempat duduknya. Si bibi kemudian berdiri dan ingin melihat wanita itu dengan perasaannya yang penasaran. Secara perlahan dia membuka cadar itu. Dan si bibi juga ikut kaget serta ketakutan layaknya melihat setan. Bibi mengatakan makhluk apa itu, sehingga membuat satu keluarga itu heboh. Ibu Rukmini lalu menarik si baba ini dan memintanya agar membantu Rukmini terlihat cantik. Karena jika tidak maka Rukmini akan gagal menikah. Karena si adik yang meminta, si baba langsung membacakan mantranya. Dan ketika semua keluarga pihak laki-laki pada ketakutan, mereka pun ingin pulang. Si ibu meminta mereka menunggu untuk melihat kembali wajah anaknya. Maka mereka pun setuju dan duduk kembali untuk melihat calon pengantin yang akan menikah itu. Dan ketika si adik ini membuka cadar itu, maka terlihatlah jelas wajah si calon pengantin ini sangat cantik, membuat mereka semua terpesona termasuk si calon pengantin pria ini. Semua orang tampak sangat bahagia dan setuju dengan perjodohan ini dan akan melanjutkan ke pernikahan. Nah, setelah keluarga itu pulang, Rukmini ini sedih melihat wajahnya di cermin itu. Dia merasa sangat jelek dengan warna kulitnya yang hitam. Tapi si adik datang memberinya support bahwa dia sangat terlihat cantik meskipun hitam. Dan dia tidak boleh minder dengan kekurangannya itu. Si baba dan ibunya kemudian ikut mensupport Rukmini. Hingga waktunya tiba, Rukmini pun menikah dengan Malik. Semua orang tampak bahagia dengan pernikahan itu. Dan pernikahan itu pun berjalan dengan sangat hikmah dan lancar. Keluarga sangat bangga karena mereka mendapatkan menantu yang sangat cantik. Bahkan si ibu pun mengeluh-ngeluhkan menantunya itu di depan banyak orang dengan bangganya. Mertua ini dengan bangga memperlihatkan wajah menantunya itu. Tapi semua orang tiba-tiba kaget dan merasa ketakutan. Si ibu heran dengan tamu-tamunya itu. Ketika dia menoleh kepada si menantu, dia ikutan kaget dan ketakutan. Si bibi pun membuka cadar pengantin itu dan melihat wajah itu hitam. Dia pun dengan perasaan takut, kesal dan marah serta malu, bibi ini pun meminta semua tamu-tamu itu pergi dari sana. Si ibu mertua kemudian memanggil suaminya dan mengatakan bahwa dia tidak mau memiliki menantu yang buruk rupa. Si ayah mertua tak mengerti, lalu mereka pun membuka kain yang menutup wajah si wanita. Mereka semua pun kaget dan merasa tertipu, lalu mereka sangat marah dan menyeret wanita hitam itu keluar rumah. Mereka tak sudi jika wanita itu ada di rumah mereka. Dia pun akhirnya ditaruh di tempat gudang ini. Mereka semua meminta Rukmini tidak keluar dari sana dan jangan pernah mendekati mereka, karena mereka menganggap Rukmini ini adalah pembawa sial di rumah mereka. Keluarga ini pun pergi meninggalkannya. Rukmini sangat sedih, dia menangis seorang diri di sana. Dan ketika malam tiba, seseorang membawakan lampu untuk menerangi gudang itu. Ibu mertua ini mengetahuinya dan dia kaget ketika melihat wajah seorang asing itu sangat menyeramkan. Akibatnya si ibu mertua ini akhirnya pingsan. Nah, karena ketakutan, paginya si ibu langsung berdoa dan membaca-bacakan mantra di depan kayu ini. Si suaminya menanyakan apa yang dia lakukan. Si istri mengatakan dia ingin menghilangkan aura horor di rumah itu. Kedua anaknya pun datang. Di sana mereka mengatakan semua kesialan yang ada di rumah mereka saat ini semua disebabkan oleh ulahnya Rukmini. Karena sejak kehadirannya di sini banyak hal aneh yang terjadi. Maka si anak perempuannya ini kemudian dengan kesal menemui Rukmini, lalu menyeretnya keluar dari sana dan mendorongnya di tengah-tengah halaman itu.
Rukmini dipaksa mengaruk-garuk lumpur yang bercampur kotoran sapi. Dengan perasaan sedih, Rukmini menuruti perintah si kakak ipar. Dia mengaruk-garuk kotoran itu dengan kedua tangannya. Nah, saat dia tengah mengaruk kotoran itu, ipar laki-laki ini datang dan mengolok-olok Rukmini. Dia pun memuji ide istrinya itu dan meminta Rukmini ini untuk mengaruk-garuk kotoran itu dengan benar sambil memperagakan caranya. Dan ketika dia jalan ke depan sambil memperagakan cara mengaruk kotoran itu, ipar laki-laki ini terpeleset mengenai kotoran itu. Istrinya kaget dan ingin menolongnya, tapi si istrinya ini pun malah ikut terjatuh sehingga keduanya ini pun jadi kotor. Dengan perasaan kesal mereka pun pergi, sedang Rukmini jadi tersenyum melihat keduanya. Nah, setelah 1 minggu menikah, adik Rukmini datang ke rumah si mertua ini untuk melihat keadaan kakaknya. Ketika sampai di sana, Savitri kaget karena Rukmini ditempatkan di gudang. Rukmini lalu menceritakan ketika ibu mertua dan kakak iparnya melihat wajahnya yang hitam itu, mereka marah dan menyeretnya ke gudang ini. Rukmini pun lalu mengatakan bahwa mereka juga memaksanya mengaruk-garuk kotoran sapi. Mendengar itu, Savitri jadi marah dan kesal. Dia pun berniat membalas perlakuan jahat yang sudah diterima oleh kakaknya itu. Lalu Savitri pun mengajak Rukmini untuk menemui mertuanya. Dan dari dalam ruangan ini pun terdengar keluarga ini tengah berbincang-bincang. Maka mengintiplah mereka. Tak tahunya keluarga pihak laki-laki ini tengah berencana mengguna-guna Rukmini dengan sihirnya. Si wanita itu pun menumpahkan serbuk putih di sebuah nampan yang berisi air dan kemudian serbuk itu berubah jadi asap. Savitri yang melihat kelakuan keluarga ini mengeluarkan mantranya lalu mengubah ipar perempuan ini jadi menyeramkan sehingga membuat mereka ini ketakutan dan lari. Rukmini dan Savitri hanya bisa tertawa menyaksikan kehebohan mereka. Lalu Rukmini pun menanyakan dari mana dia mendapatkan kesaktian itu. Savitri mengatakan jika babalah yang telah memberi kesaktian itu untuk menjaga orang-orang dari bahaya. Nah, tak lama dari sana, Jai ini datang dan melihat Rukmini. Dia kaget dan menanyakan mengapa istrinya itu berbeda lain dari yang pertama kali dia lihat. Rukmini hanya diam. Si adik pun menjelaskan bahwa tidak ada yang berbeda dari istrinya itu karena memang seperti itulah Rukmini. Jai terus mengamati istrinya itu dan Rukmini jadi minder karena suaminya terus menatapnya. Merasa minder karena hitam, ternyata suaminya menerima Rukmini dengan tulus. Dia memandangi Rukmini dengan penuh cinta, sedang ibu dan kedua iparnya ini malah tidak suka jika anaknya menyukai wanita hitam itu. Sehingga besoknya, ketika Savitri bersama pacarnya hendak kembali ke rumah mereka, ketiga orang ini malah sibuk dengan handphonenya. Rukmini dan Savitri hanya mengamati mereka. Savitri pun meminta Rukmini untuk tidak takut tinggal di sana. Nah, ketika Savitri dan Jimmy telah pulang, di perjalanan ini mereka diganggu oleh sekelompok preman bayaran yang diutus oleh mertua dan ipar Rukmini. Jimmy yang kemayu tak bisa mengalahkan para preman-preman itu, sehingga Savitri mengeluarkan mantranya dan merubah Jimmy jadi kuat. Preman-preman itu pun akhirnya tumbang di tangan Jimmy. Sedang di rumah ini Rukmini dijadikan pembantu oleh mertuanya. Dia pun dipanggil untuk menyiapkan makanan untuk mereka. Dan ketika tengah memasak, tangan Rukmini terkena panci panas dan dia pun lari ingin menyiram tangannya. Tapi mertuanya dan iparnya mematikan saluran air itu. Nah, tak begitu lama, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Laki-laki ini pun membuka pintu itu dan mereka pun kaget ternyata Jimmy dan Savitri kembali ke sana dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan mereka pun terlihat memakai baju pengantin yang sangat indah. Savitri dan Jimmy yang mengetahui bahwa mereka telah berniat mencelakainya, berniat membalas perbuatan jahat itu. Savitri menendang guci berisi beras itu hingga mengenai kepala si kakak ipar laki-laki ini. Nah, di tengah kerusuhan itu Rukmini pun keluar menyambut adiknya itu. Dia sangat bahagia karena dia tidak sendirian lagi di sana. Lalu Savitri pun diajak ke kamarnya oleh Rukmini. Sedang keluarga ini jadi kesal dan semakin marah. Ketiga orang ini mendatangkan dukun untuk mengusir roh jahat yang ada di rumah mereka. Selain itu, ibu ini juga meminta agar dukun itu menghabisi Savitri dan Rukmini. Si dukun terus membacakan mantranya dan menyihir seekor ular. Savitri dan Rukmini yang melihat itu pun kaget. Lalu Savitri pun mengubah ular itu menjadi sebuah petasan. Savitri lalu menyalakan petasan itu hingga hal itu membuat mereka ini semua kaget. Mereka pun lari-lari menghindari petasan itu. Namun sayangnya, petasan itu seolah mengejar mereka hingga membuat mereka terkena percikan apinya. Nah, sehabis kejadian itu, Rukmini dan Savitri mendatangi ketiga beranak ini dengan membawakan minuman. Si ibu yang curiga kepada Rukmini dan Savitri berpikir bahwa di dalam minuman itu ada racun yang dibubuhkan di dalamnya. Nah, karena melihat mertua ini ragu, Savitri dan Rukmini menakut-nakuti mereka hingga si mertua ini pun jatuh pingsan. Nah, di rumah ini, ibu ini sangat merindukan kedua anaknya itu. Ia pun meminta Baba untuk mengubah wujudnya menjadi ibu mertua Rukmini. Si Baba pun mengabulkan permintaan adiknya itu. Dengan
dengan senang hati dia pun pergi untuk menemui Rukmini. Dan ketika kedua anaknya ini tengah memasak, ibunya sampai. Dia memeluk anaknya dan bersikap ramah serta terlihat sangat menyayangi keduanya. Hal itu membuat kedua wanita ini heran mengapa mertuanya tiba-tiba baik. Nah, setelah bertemu kedua anaknya ini, wanita ini pun pergi hendak sembahyang. Tapi saat dia tengah mengelilingi pohon itu, manusia hitam ini memberitahukan kepada ibu Rukmini bahwa demi menyelamatkan anaknya, dia harus mengajak si suami pergi ke kuil untuk melakukan persembahan. Selain itu, dia pun diminta untuk menyuruh anaknya yang sudah berkeluarga ini untuk pindah ke rumah mereka sendiri. Namun, ketika si mertua asli ini melihat suaminya meminta pendapat tentang baju yang akan dia gunakan ke kuil, ibu ini pun jadi curiga. Untuk apa mereka ini ke kuil? Si suami pun kesal mengapa istrinya pura-pura lupa, padahal dia yang mengajaknya pergi. Dan ketika dia masuk ke kamar anaknya, dia melihat anak-anaknya hendak pergi. Si ibu pun tambah curiga dan menuduh Rukmini yang telah mengelabui suami dan anak-anaknya dengan menyamar menyerupai dirinya. Maka dia pun meminta anak-anaknya tetap di rumah itu, lalu mereka pun hendak merencanakan sesuatu kepada Rukmini. Ibu mertua ini sengaja memasangkan kabel saluran listrik ke keran air itu dengan tujuan agar menantunya celaka. Nah, saat tengah malam ketika mertua ini tengah tidur, dia bermimpi mendengar seseorang mengutuk perilakunya yang jahat itu. Mertua ini pun keluar melihat ke depan rumah. Dengan perasaan takut, dia bertemu dengan seseorang wanita yang sangat menyeramkan. Wanita itu kemudian menyerangnya dan mencekik lehernya. Mertua ini teriak meminta tolong, maka keluarlah semua keluarga itu. Rukmini menanyakan apa yang terjadi pada mertuanya itu. Savitri menggeleng karena tak tahu. Nah, melihat si ibu sesak nafas, Raju lari ke dapur. Dia hendak mengambil air minum. Si ibu dengan kesusahan kemudian berusaha menghentikan Raju. Tapi Raju tetap ke dapur mengambil gelas dan menyalakan keran air itu, membuatnya tersengat listrik. Semua keluarga ini pun masuk ke dalam rumah melihat Raju telah tersengat listrik. Mereka teriak khawatir dan si ibu tampak hanya terdiam. Raju yang terkena sengatan listrik ini langsung terjatuh dan keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Di sana Raju tampak tak sadarkan diri. Rukmini pun merasa sedih karena suaminya tak kunjung siuman. Dokter kemudian datang dan memberitahukan keluarga itu bahwa Raju membutuhkan transfusi darah sesegera mungkin karena jika terlambat maka nyawanya tidak akan bisa diselamatkan. Mendengar itu Rukmini semakin sedih, begitu juga dengan keluarga yang lain. Nah, karena darah Rukmini ini sama dengan Raju, maka dia pun bersedia untuk mendonorkan darahnya kepada Raju. Setelah itu Savitri pun kemudian datang ke kuil. Dia meminta kepada dewa agar memberikan pertolongan dan menunjukkan keajaibannya kepada Raju agar Raju bisa sembuh. Dan atas perjuangan Rukmini serta atas keajaiban dewa, tiba-tiba tangan Raju bergerak. Dia pun perlahan-lahan sadar. Rukmini segera memanggil dokter, lalu dokter pun melakukan pemeriksaan. Di tempat ini ibu Raju yang baru sadar dari pingsannya menangis menanyakan keadaan anaknya kepada si suami. Dia pun sangat menyesali perbuatannya itu dan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Karena merasa bersalah inilah si ibu ini kemudian segera menemui anaknya. Ketika di ruangan itu dia melihat anaknya dan segera memeluknya. Raju pun memeluk ibunya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Nah, karena tahu bahwa Rukmini rela berkorban demi Raju, si ibu mertua kemudian merestui cinta anaknya itu dan menerima Rukmini sebagai menantu di keluarga itu dan film pun selesai.